mikroplate-nya. Ingat, microplate itu hanya boleh di samping, nggak boleh bagian bawah. Karena nanti si warnanya itu tuh didetek sama spektro kan. Nah, si cahayanya tuh di bagian bawahnya yang ditembak. Jadi nggak boleh kena, apalagi kena posisi jari dan lain sebagainya. Jadi megangnya harus di bagian sampingnya, terus ditaruh di sini. Nah, kalau udah ditaruh di sini, pegangnya siraknya aja, jangan bagian dia. Nah, langkah kerja yang pertama sekarang baca modulnya. Saya rasa sih masih sama ya, kalau mereknya masih sama aja. Sama, Bu. Yang pertama itu adalah tahap preparasi. Kamu diminta untuk melakukan kalibrasi dari kurva standar. Ingat ya, yang sekarang kita lakukan adalah ELISA kuantitatif. Jadi kalau hasilnya itu bukan hanya positif atau negatif, tapi ada kadarnya. Nah, di sini saya sudah bagi ada 4 kelompok kan. Kelompok 1 itu nanti akan mengerjakan kurva standar dan juga kelompok 3. Ingat ya, jadi kelompok ganjil mengerjakan kurva standar, kelompok genap hanya mengerjakan sampel. Nah, kemudian tahap yang pertama adalah tahap preparasi, di mana kalian menandai dari plate dari well A, B, C, D itu mau diisi apa aja. Sekarang catat, jangan sampai saya ulang-ulang. Kelompok 1 dan kelompok 3 sama ya. Untuk yang well A atau sumur A itu nanti akan jadi blanko. Sumur B itu akan menjadi standar nomor 1. Kemudian standar nomor 1 itu langsung ditulis aja 0 mili IU per mili. Konsentrasinya 0 mili IU MIU per ml. Mili IU per mili. Udah. Sekarang yang sumur C. Kalau sumur C itu standar kedua, konsentrasinya 10 mili IU per mili. C 10 mili IU per mili. Yang D itu standar yang ketiga, konsentrasinya 20 mili IU per mili. Yang E standar keempat, konsentrasinya 40 mili IU per mili. Yang E ya berarti sekarang F. Yang F itu standar kelima, konsentrasinya 80 mili IU per mili, naik 2 kali 4 semua. Terus yang G itu standar terakhir yang keenam 100 mili IU per mili. Itu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Terus ada satu sisa kan yang terakhir yang H itu diisi sampel. Sampelnya tadi ada 3 ya. Sampel nomor 1 tulisnya. Masa nanti kalian membagi sampel nomor 3. Dah, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 4 sama untuk well atau sumur A itu isinya blanko. Sumur nomor 2 sampai sumur B sampai H itu diulang-ulang saja, bebas pengaturannya. Sampel nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3 diulang-ulang sampai ke H. Boleh 1, 1, 2, 2, 3, 3 misalnya. Atau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bebas, yang penting kalian tahu urutannya yang mana. Paham? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak? Makanya kalau udah masuk lab langsung connect otaknya. Udah? Step yang kedua, adding specimen. Jadi tahapnya yang pertama ini udah beres. Tahap yang kedua nanti ketika udah dibagiin si rak sama si microplate-nya, kamu harus langsung memasukkan 50 mikroliter sampel kecuali blanko. Jadi ingat ya, yang A kelompok 1 sampai kelompok 4 kosong. Saya ulangi, yang A sumur A kelompok 1 sampai kelompok 4 kosong karena itu blanko. Nah, baru nanti sumur B sampai H diisi sesuai dengan yang tadi saya udah minta. Jadi kalau kamu sampel ya ambil sampel kamu, kalau kamu bagiannya kurva standar ya pilih mana yang harus kamu ingin. Ya, di atur-atur aja. 50 mikro. Nah, kalau udah selesai, tahap yang ketiga adalah menambahkan HRP konjugat. HRP konjugatnya ada di depan. Ingat ya, sebelum ngambil apa-apa, sebelum dipet apa-apa, dibaca dulu. Jangan langsung main sedot-sedot tapi nggak ngerti ini yang dipetnya apa. Nah, ini HRP konjugat yang warnanya merah. Ini nanti dipipet 50 mikron. Ingat, jangan main resuspensi. Tuh, pertama. Kedua, jangan sampai tips mengenai ujung mikroplate, ujung sumur. Karena di dalam sumurnya itu udah ada antibody, udah ada HBsAg. Karena ini prinsipnya kan sandwich. Jadi di bawahnya itu sebenarnya udah ada antigennya. Jadi nggak boleh kena. Dan jangan diresuspensi. Ya, kalau kamu resuspensi nggak benar, itu nanti percikan-percikannya itu bisa antar
muncrat akhirnya nanti kurva standarnya nggak bagus. Kurva standar itu yang bagusnya kalau dapat R mendekati 1 lebih dari 0,95 ya. Jadi nanti kalau kerjaannya jelek kelihatan nanti kurvanya jelek. Jadi tahap yang ketiga tambahin HRP conjugate. Kalau udah, nah mix by tapping the plate gently. Jadi cuma digini doang, bukan digini juga ya, cuma digini doang, cuma supaya dia nyampur, tapi bukan di resuspensi. Kemudian tahap yang keempat baru dilakukan inkubasi di water bath suhu 37 selama 60 menit. Sampai situ paham? Ingat ya, pas mau diinkubasi itu harus ditutup dulu pakai stiker. Jadi nanti ini ada microplate-nya yang punya kamu tutup pakai stikernya. Kenapa? Karena selama 1 jam itu bisa nguap. Kita nggak mau nguap kan, reaksinya mau di dalam microplate kan, makanya ditutup. Tapi sampai situ baru di dalam situ. Nah untuk tahap selanjutnya saya terangkan lagi ketika inkubasi. So, silakan langsung.